Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita kembali pada pembelajaran daring untuk mata pelajaran SKI di kelas 7. Baiklah, untuk anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi sebelum kedatangan Islam, kita mau lihat bagaimana kondisi politik yang terjadi di Arab pada saat itu. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi berdasarkan teritorial kepada dua bagian. Pertama, penduduk kota Al-Hadhar yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Makkah, Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan khalifah-khalifah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di bagian utara. Jadi kota Makkah itu adalah kota penghubung. Para khalifah-khalifah berani membeli barang, kemudian dia menjualnya di Jazirah Arab. Barangnya diperoleh dari pedagang dari India, Cina yang berada di kota Yaman. Kemudian yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat. Bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Jadi ada juga yang tidak memiliki tempat tinggal. Kegemarannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, hanya untuk mencari pekerjaan. Kemudian dia juga tidak memiliki pekerjaan yang tepat, pekerjaan tetap. Mereka hanya bisa beternak. Ternakannya yaitu kambing dan unta atau domba. Jadi sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Jadi sebelum Islam datang, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik yang ada di Arab. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantin. Jadi ada namanya Kekaisaran Nasrani Bizantin. Yang kedua, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Jadi inilah 3 kekuatan besar, kekuatan politik yang sangat besar dan yang sangat berpengaruh di Arab. Yang pertama, Kaisaran Nasrani Bizantin, Kaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kemudian selanjutnya, di Jazirah Arab merupakan kerajaan yang pernah ada. Jadi di Jazirah Arab ada beberapa kerajaan yang pernah ada
Antara lain yang pertama itu adalah Kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah ini berdiri pada tahun 480 sampai 529 Masehi. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab. Di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah, namun kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Jadi kerajaan Kindah ini tunduk oleh kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Dan umurnya kerajaan Kindah ini berkuasa di Jazirah Arab. Dan satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah kota Jazirah Arab itu adalah kerajaan Kindah yang umurnya sangat pendek. Itu sebentar sekali berkuasa, kemudian ditundukkan oleh kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Kemudian yang kedua ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban yang berdiri pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di Yaman. Namun sejarah tentang keduanya kerajaan ini sangatlah sedikit. Jadi kerajaan yang kedua ini di bagian Arab itu kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban. Ini adalah kerajaan awal yang pertama berdiri di Yaman. Cuman kerajaan ini di dalam sejarah itu sangat sedikit yang memuat atau yang membahas tentang kerajaan ini. Sejauh mana perkembangannya dan siapa pemimpinnya ini tidak ada yang ahli sejarawan yang dapat menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, kerajaan Sabah berdiri pada tahun 955 sebelum Masehi sampai 115 Masehi. Kerajaan Sabah ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qatban. Jadi kerajaan Ma'in dan Qatban runtuh, kemudian ibu kotanya adalah Ma'arab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Jadi kerajaan Sabah menjadi terkenal disebabkan karena dua hal. Yang pertama, adalah Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah An-Naml. Jadi penyebab yang pertama kerajaan Sabah sangat terkenal karena dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis di dalam Al-Quran dibahas dan bahkan di dalam sejarah-sejarah dijelaskan tentang kehidupan Ratu Bilqis bersama dengan Nabi Sulaiman. Itu tertuang dalam surah An-Naml. Kemudian yang kedua, bendungan Ma'arab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur. Maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Sabah dan berdirinya kerajaan Himyar. Jadi di kerajaan Sabah ada sebuah bendungan yang itu bendungan Ma'arab. Bendungan yang sangat besar itu yang menyebabkan kerajaan Sabah menjadi rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera. Akan tetapi kemudian bendungan ini rusak, bendungan ini hancur sehingga air meluas dan disebabkan kerajaan Sabah runtuh. Dengan runtuhnya kerajaan Sabah itu berdiri sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Himyar. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Sabah ayat 15 sampai 16.
yang artinya sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Akan tetapi di ayat 16 dijelaskan, mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon as dan sedikit dari pohon sidar. Jadi di dalam ayat ini kita pahami bahwa penyebab runtuhnya kerajaan Sabah karena mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mereka adalah negeri yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, sejahtera, bahkan penduduk-penduduknya itu adalah penduduk-penduduk yang makmur. Akan tetapi mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mendatangkan banjir. Banjir yang sangat besar yang melululantakkan Sabah, sehingga setelah banjir reda, air surut, kemudian tumbuh pohon. Yang pohon ini buahnya pahit. Jadi itu yang menyebabkan kerajaan Sabah hancur. Kemudian yang keempat, kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sabah dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan Tababi'ah, Sabah, dan Himyar, meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai 2 kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh orang Persia. Kerajaan Himyar ini berdiri atas runtuhnya kerajaan Sabah dan menjadikan kota Zafar adalah ibu kotanya. Itu raja-rajanya memberikan gelar dirinya dengan sebutan Tababi'ah. Sabah dan Himyar meninggalkan peninggalan yang menunjukkan keagungan dan kemajuan yang dicapai oleh kedua kerajaan. Jadi Sabah dan Himyar itu sebuah kerajaan yang makmur dan meninggalkan keagungan-keagungan dan kemajuan yang ada yang mereka capai. Setelah kerajaan ini mengalami kemunduran dan kehancuran, maka dikuasailah oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh orang Persia. Penduduk Romawi yang ada di Yaman, Senuas Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang kerajaan ini, kerajaan Himyar ini, yang orang-orang Masehi Najran itu dipaksa memilih untuk memeluk agama Yahudi. Untuk memeluk agama Yahudi, dan dia dikasih 2 pilihan. Yang pertama, mereka memeluk agama Yahudi, atau yang kedua mereka memilih untuk mati. Akan tetapi orang-orang lebih memilih untuk mati daripada harus memeluk agama Yahudi.
Dijelaskan di dalam Al-Quran, Kutila ashabul uhdud an-nari zatil waqud izhum alaiha qud. Binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Ini adalah surah Al-Buruj ayat 4-6. Dijelaskan mereka itu adalah orang-orang yang binasa karena dia yang membuat parit. Kemudian dijelaskan di sini orang yang membuat parit itu adalah orang yang binasa. Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habsyah yang menganut agama Kristen, atau An-Najasyi yang kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Romawi pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat. Jadi ada juga sebagian yang memilih untuk lari, kemudian dia meminta bantuan kepada agama Kristen yang menganut agama Kristen, yaitu An-Najasyi yang kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Romawi sebagai pelindung agama Kristen. Kemudian selanjutnya Kerajaan Hira. Sejarah keamiran Hira ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak yang mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Jadi Kerajaan Hira itu berdiri pada tahun 111 Masehi. Ini bertahan sampai kedatangan agama Islam. Kerajaan Hira sebuah kerajaan yang sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Arab karena kebanyakan warganya yang mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga atau berdagang. Kemudian mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Jadi Kerajaan Hira di samping dia berjasa terhadap kebudayaan Arab, mereka juga berniaga dan juga mereka berjasa di bidang ilmu pengetahuan karena kepandaiannya di dalam menulis dan membaca. Mereka disebut penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Kemudian Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan ini berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan mereka lah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Ada juga Kerajaan Ghassan. Ghassan ini adalah sebuah nama yang diambil dari mata air yang ada di Syam disebut Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara di bagian Jazirah Arab. Dia memeluk agama Masehi yang dibawa dari orang Romawi, kemudian disebarkan di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir itu adalah Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi negara-negara asing. Jadi ada sebuah negeri di Arab itu namanya negeri Hijaz.
negeri Hijaz ini salah satu negeri yang sangat berbeda dari negeri-negeri yang lain yang ada di Jazirah Arab. Karena kenapa? Negeri Hijaz ini tidak pernah dijajah, tidak pernah diduduki dan dipengaruhi oleh negara-negara asing. Apa kira-kira yang menyebabkan negeri Hijaz tidak dijajah, tidak diduduki, dan tidak dipengaruhi oleh negara-negara asing? Yang pertama itu karena letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Jadi itu ada dua. Yang pertama letak geografisnya, kemudian Hijaz adalah negeri yang miskin, sehingga tidak ada negara-negara atau penguasa-penguasa yang tertarik untuk menguasai negeri Hijaz. Kota terpenting di daerah ini adalah Makkah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Makkah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Huza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib, dan berkuasa di Makkah selama 300 tahun. Dalam abad kelima Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka'bah dari Huza'ah. Makkah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Makkah dan mengamankan para penziarah yang datang ke kota Makkah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan kita hari ini untuk SKI. Saya sampaikan kepada anak-anakku semua untuk catatannya dicatat yang dianggap penting dari penjelasan saya. Kemudian catatan itu dipoto dan dikirim ke WA pribadi saya beserta dengan foto belajarnya. Jadi untuk itu, untuk pertemuan kita hari ini, untuk mata pelajaran SKI di kelas 7 ini, saya untuk mata pelajaran SKI cukup sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan harian untuk mata pelajaran SKI pada bab pertama ini, karena bab pertama ini sudah selesai pembahasannya, dan insyaallah minggu depan kita akan ulangan harian. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.